Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang bekerja sama mencapai tujuan untuk kelas 6, tema 2, persatuan dalam perbedaan. Langsung saja kita akan ke materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pembelajaran 1. Pembelajaran 1, kita mempelajari kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Ciri-ciri kalimat efektif memiliki unsur penting atau pokok minimal, unsur subjek dan predikat, menggunakan struktur bahasa yang tepat, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku, dan menggunakan pilihan kata diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Dan di sini teman-teman ada gambar saat proklamasi dulu pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Yuk kita cari tahu. Perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Diperlukan kerjasama dan persatuan dari seluruh rakyat Indonesia agar menjadi bangsa yang bebas dan merdeka dapat tercapai. Tahukah kamu bahwa perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan berbagai strategi yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing? Selain itu, persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting dalam mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaannya, tidak terkecuali dengan hewan. Ciri khusus hewan tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan tempat tinggalnya. Misalnya, ikan memiliki insang untuk bernapas di dalam air. Cecak memiliki perekat pada kakinya untuk dapat menempel di dinding, dan bebek memiliki selaput pada kakinya agar dapat berenang di air. Dalam pembelajaran ini, guru dapat mengembangkan sikap peduli dan dapat bersikap santun selama proses pembelajaran sebagai bentuk jati diri siswa bangsa Indonesia. Lalu ada pembelajaran 2, yaitu pembelajaran 2 membahas tentang Sabang sampai Merauke dengan penduduk yang berasal dari latar belakang dan kebudayaan yang berbeda-beda. Namun semangat persatuan dan kerjasama bangsa Indonesia mampu mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh adalah semboyan yang sering didengungkan untuk meningkatkan semangat persatuan pada masa penjajahan. Dan berikut ada pola tari indang. Tari indang itu berasal dari Aceh, dan tari indang biasanya ditampilkan secara berkelompok sehingga diperlukan panggung yang luas. Lalu yang kedua adalah materi tentang bilangan desimal. Adalah bilangan yang mempunyai penyebut khusus, yaitu 10, 100, 1000, dan seterusnya. Dan berikut ya teman-teman, ini adalah pola tari indang dari nomor 1 sampai 11. Dan ini berikut pola-polanya dalam melaksanakan tari indang. Lalu pembelajaran 3. Pembelajaran 3, kerjasama merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan sebuah kelompok. Tahukah teman-teman bahwa permainan diperlukan keterampilan berlari yang baik? Gerakan lari. Ketika kamu berlari, gerak utama yang dominan kamu lakukan adalah gerakan langkah kaki dan ayunan lengan.
Dalam proses berlari, gerakanmu dimulai dengan kaki menumpu, kemudian tahap mendorong kaki, serta gunakan gerakan kaki ayun. Semasa mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga diperlukan perjuangan yang luar biasa. Untuk memenangkan pertempuran di Ambarawa diperlukan kerjasama, persatuan, dan taktik agar bisa menang. Tahukah kalian bahwa beberapa hewan juga menggunakan prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Dan berikut teman-teman, ada contoh-contoh dari hiena atau contoh-contoh hewan yang bisa beradaptasi dengan menggunakan prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik. Contohnya hiena adalah salah satu cara hewan ini agar tetap bertahan hidup dengan hidup bergerombol. Lalu yang berikutnya adalah kamuflase atau belalang sembah. Dia menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya, misalnya belalang daun dan sembah. Lalu mimikri atau bunglon. Sudah tahu teman-teman ya kalau bunglon itu biasanya berada di batang kayu, warna kulitnya berubah dari hijau menjadi kecoklatan dan kehitaman atau sebaliknya. Lalu ada autotomi, melepas bagian tubuh seperti cicak dan menggulungkan diri seperti terenggiling. Yang berikutnya adalah pembelajaran 4. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi. Kalian juga sudah mengetahui kan bahwa upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga dilakukan melalui upaya diplomasi untuk mencapai kesepakatan. Lalu pembelajaran yang kelima, tadi kita sudah membahas ya yang sebelumnya tari indang, dan pembelajaran kelima ini juga membahas tari indang yang berikutnya atau yang selanjutnya, yaitu dengan pola atau penjelasan setelah tahap yang pertama tadi lalu tahap yang kedua ini. Ini ya teman-teman, bisa dilihat tari indang itu seperti ini gerakannya. Lalu ada pembelajaran yang keenam. Kita semua telah mempelajari ya teman-teman tadi tentang kehidupan. Tahukah kamu kerjasama juga diperlukan dalam setiap jenis permainan olahraga loh. Dalam pembelajaran sebelumnya, siswa telah berlatih untuk penampilan drama tentang pentingnya persatuan dan kesatuan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah teman-teman, setelah kita tadi melaksanakan atau berdiskusi tentang materi yang sebelumnya telah dibahas, kita akan melakukan kuis bersama, oke? Yang pertama ini kuisnya kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Pengertian tersebut adalah pengertian dari kalimat apa ya teman-teman tadi? Kalimat efektif, betul sekali. Lalu yang kedua, proklamasi kemerdekaan Indonesia di bawah ini pada tanggal proklamasi Indonesia yang dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Tadi sudah ya teman-teman di materi, yaitu 17 Agustus 1945. Yang ketiga, yang bukan ciri-ciri kalimat efektif. Nah, ini biasanya itu menjebak teman-teman. Jadi kalian harus bisa memperhatikan soal maupun juga jawaban, yaitu yang jawabannya yang tidak termasuk ciri-ciri kalimat efektif adalah D, menggunakan jenis kata benda, sifat, bilangan, kata ganti, atau keterangan. Yang keempat, perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Sangat diperlukan B, kerjasama dan persatuan. Tidak mungkin kan kalau kerjasama masa dengan berkelahi atau perpecahan atau putus asa. Itu tidak mencerminkan ya dalam perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Oke, next. Sikap peduli bisa ditunjukkan melalui titik-titik baik secara klasikal maupun ketika bekerja dalam kelompok.
Sikap peduli, acuh tak acuh kayaknya sepertinya tidak ya. Itu kalau acuh tak acuh itu tidak peduli artinya aslinya. Lalu yang B, egois. Tidak, egois itu memikirkan diri sendiri. C, kerjasama dan saling membantu. Gimana teman-teman? Ini apa bukan nih? Yang D, tidak bertanggung jawab. Itu juga salah. Jawabannya C. Oke, yang nomor 6. Semboyan untuk meningkatkan semangat persatuan bangsa Indonesia pada masa penjajahan adalah bersatu kita teguh, bercerai kita tentu. Bilangannya mempunyai penyebut khusus, yaitu 10, 100, 1000, dan seterusnya adalah bilangan D ya teman-teman, desimal. Tari Indang biasanya ditampilkan secara titik-titik sehingga diperlukan panggung yang luas. Kelompok. Kalau tunggal tidak mungkin ya teman-teman ya. Duel berdua juga tidak mungkin. Trio mungkin tapi sepertinya tidak efektif ya teman-teman karena diperlukan panggung yang luas tadi. Yang nomor 6, keberhasilan suatu kelompok berdasarkan. Nah, ini juga pertanyaan yang sangat menjebak karena jawabannya itu juga menjebak, teman-teman. Jadi, ini jawabannya yang apa menurut kalian? Kerjasama, karena kita dari tadi sudah membahas materi atau membahas materinya dengan kerjasama. Yang nomor 10, cara bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada adalah mimikri. Oke teman-teman, ini adalah kunci jawaban atau hasil evaluasi dari tadi yang kita sudah bahas di kuis. Dan jika teman-teman ingin melihat nilai teman-teman, bisa mengklik tombol skor ini. Dan next, ini about itu profil saya, yaitu nama saya Salsabila Sinta Media Noviananda, NIM 23040020005, kelas 3A PGMI Kampus IAIN Salatiga, dan ini website PGMI IAIN Salatiga dan Kampus IAIN Salatiga, dan email saya salsabilasinta@gmail.com. Dan terima kasih teman-teman, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan penyajian yang kurang menarik. Sekian terima kasih, dan PowerPoint ini sangat bermanfaat untuk membantu dalam memberikan pembelajaran. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.